Nah, ini sebetulnya tamu kehormatan kita malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Latar belakangnya dari grup Telkom. Dari mulai kuliah, lalu beranjak mengambil master di UGM, dan melanjutkan belajar bisnisnya di University of Michigan. Lama di grup Telkom, dari ranking paling bawah sampai menjadi VP di Telkomsel. Sekarang pindah ke Kimia Farma sebagai Chief Human Capital Officer. Berhasil keluar dari kacamata pembesarnya Pak Menteri BUMN yang sekarang berkomentar terus tentang Telkomsel sebagai tulang punggungnya Telkom. Silahkan dinyalakan kalau mau. Kita perkenalkan kamera sama mic-nya. Bapak Dharma Syahputra, Chief Human Capital Officer dari PT Kimia Farma Tbk. Dalam kondisi sekarang tentunya di perusahaan yang bergerak di dunia kesehatan pasti banyak jumpalitannya. Orang luar lihatnya adalah, wah ini waktunya cuan dong ya. Mungkin. Tapi sebaliknya, ekspektasi yang sangat-sangat besar terhadap perusahaan, apalagi BUMN, dengan tugasnya tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tapi melayani masyarakat Indonesia. Pasti di balik layar ini, jumpalitan-jumpalitan itu terjadi dalam skala yang sangat besar. Karena harus terus memimpin, harus di depan, dan menghadapi perusahaan yang sangat besar. Walaupun latihannya cukup banyak di Telkomsel, sekarang kondisinya sangat berbeda di Kimia Farma. Untuk membicarakan topiknya yang berjudul Leading Through the Crisis and Navigating to the Next Normal. Selamat datang, Mas Dharma. Selamat malam semuanya. Terima kasih Coach Daniel untuk perkenalannya yang luar biasa. Oke, selamat malam semuanya yang hadir di sini. Senang bisa ada di sini. Oke, saya langsung ya. Oke, baik. Memang kelihatannya sih kita ngerasa betul bahwa dalam 4 bulan terakhir ini situasinya memang tough buat para business leader, pelaku usaha gitu ya, maupun para eksekutif dan profesional gitu. Kita berhadapan dengan situasi, kalau biasa kita cerita tentang dulu VUCA world gitu ya, kita bicara tentang disruption. Hari ini kita memang berhadapan dengan situasi yang sebenarnya gitu. Di sini benar-benar kita diuji bagaimana bisa merespon, bisa take a lead dan mengambil posisi dan arah yang tepat untuk bisa tidak hanya survive tetapi juga bisa berhasil mendapatkan opportunity baru pada situasi yang ada seperti ini. Jadi mungkin izinkan saya nanti mungkin sedikit sharing. Jadi ini bukan best practice tentunya, tetapi saya cuma akan share pengalaman dan juga konteks yang sama-sama saya yakini kita hadapi seluruh yang hadir di sini, sehingga kita masing-masing bisa mengambil lesson learn dari apa yang kita hadapi gitu ya, sehingga nanti kita bisa berdiskusi untuk melihat sejauh mana bagaimana kita melewati ini gitu. Nah mungkin yang pertama adalah bagaimana kita coba pahami dulu konteksnya gitu. Saya pikir tahap pertama bagaimana kita melihat apa yang kita hadapi ini itu understanding to mapping konteks yang kita hadapi. Ya hari-hari ini kita hidup di mana kita di tengah pandemi gitu, di mana virusnya merajalela, kita sangat khawatir gitu ya. Dan di tengah masyarakat yang juga tentu sangat menentukan terkait bagaimana kesehatan kita bisa dikontrol gitu, masyarakat yang disiplin ataukah masyarakat yang mungkin kurang aware, sehingga situasi-situasi ini membuat banyak skenario yang muncul. Nah, kami di COVID Safe BUMN gitu ya, salah satunya melihat dari kacamata ini gitu ya, bahwa kita berhadapan dengan virus pandemik sambil berharap tentu saja vaksin dan obat-obatannya bisa segera ditemukan dan kita upayakan gitu, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan baik, kita bisa safe untuk melewati itu semua.
Tapi kita juga melihat variabel yang lain di mana kita sangat tergantung bagaimana kita melewati ini bersama-sama di masyarakat, bagaimana disiplin masyarakat untuk kita semua gitu untuk menghadapi ini semua secara bersama-sama. Nah, ini muncul banyak skenario. Nah, tentu saja kita tidak berharap kita berada di skenario di bawah di mana kita ignore gitu ataupun kita kemudian tidak aware gitu. Tapi bagaimana kita melewati ini berhadapan dengan virus ini, tapi juga kita hadapi secara bersama-sama. Nah, ini yang situasi yang kita sebut sebagai new normal gitu ya. Tapi sebagai business leader kita juga melihat konteks yang lain, tidak hanya tentu ini bukan semua soal safety gitu ya, tetapi tentu kita bicara tentang bagaimana kita membawa bisnis kita bisa survive dan bisa menuju ke suatu cara-cara baru dan kesempatan-kesempatan baru. Nah, ini yang kalau saya menyebutnya the next normal tuh begini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi isu yang dihadapi para eksekutif gitu ya, para pelaku usaha, business leaders gitu. Pertama tentu saja keselamatan karyawan. Karena ini terkait dengan kesehatan gitu, bagaimana kita memproteksi dan memberikan support kepada karyawan dan tentu kepada keluarga karyawan, keluarga kita semua. Ini yang paling penting. Nah, tetapi juga kita melihat konteksnya adalah tidak hanya itu, tetapi kita juga berhadapan dengan bagaimana kita bisa memanage productivity dari employee ataupun masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan di tengah situasi yang memang memaksa kita melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. Dulu kan nggak kebayang kalau sekarang kita seorang leader harus memimpin distributed team. Artinya nggak semua. Mungkin Coach Reni tadi menyampaikan, oh dari dulu udah terbiasa kok kerja kita flexible time. Tapi nggak semua organisasi benar-benar melakukan itu, terbiasa melakukan itu. Di dalam pengalaman kami melihat ini menjadi isu juga gitu. Karyawan ada yang work from home atau karyawan hanya bekerja dengan kekuatan mungkin 50% di bisnisnya saat ini. Nah, bagaimana seorang pemimpin atau manajer di lapangan gitu bisa memanage timnya yang terdistribusi, yang bekerja secara fleksibel gitu. Kadang dia tidak bisa akses ke transportasi yang cukup aman sehingga dia harus mengatur jamnya secara fleksibel gitu. Nah, semua ini memerlukan cara-cara baru. Bagaimana kita memanage pekerjaan dari karyawan kita secara produktif. Nah, tidak cuma itu, kita juga bicara bagaimana bisnis ini bisa survive dan sustain untuk kelangsungan usaha kita. Di tengah misalnya kita cash flow udah mulai kering gitu karena pemasukan juga jauh berkurang, kemudian juga kita banyak piutang yang harus ditagih sementara semua dalam keadaan sulit saat ini sehingga pemasukan juga berkurang, biaya-biaya juga naik gitu karena transportasi susah, bahan baku naik gitu. Nah, ini membuat bisnis dalam kondisi yang sangat challenging. Nah, kita harus menemukan cara-cara baru gitu ya dan mengambil respon yang tepat pada situasi ini. Kemudian ketika kita harus merestart bisnis kita dengan cara yang baru, masuk lagi gitu ya, apa yang berubah gitu. Nah, yang penting juga tentunya adalah next kalau kita harus hidup dengan situasi seperti ini, di tengah-tengah seperti ini dalam katakanlah setengah tahun ke depan atau ada yang prediksi ini sampai setahun 2 tahun ke depan, ya tentu kita tidak bisa mindsetnya berharap ini kembali normal seperti biasa. Tidak-tidaknya bagaimana kita mencari opportunity baru untuk tidak hanya survive tetapi bisa tetap tumbuh pada situasi seperti ini. Nah, barangkali diskusi next normal adalah seperti ini gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana kita memapping konteksnya, nah berikutnya adalah tentu diskusinya kemudian bagaimana kita meresponnya gitu. Nah, dari pengalaman kami dan mungkin juga dari kita semua hadapi gitu ya, memang kalau situasi seperti ini kecepatan dibutuhkan gitu. Bagaimana kita merespon secara cepat. Pertama tadi kaitannya dengan keselamatan gitu. Nah, di apa yang kami lakukan ini beberapa praktis yang kita lakukan gitu. Yang pertama, respon pertama kita bentuk crisis response team. Ini sangat penting karena banyak keputusan-keputusan yang memang harus diambil secara cepat gitu. Nah, di banyak hal yang harus
nggak perlu banyak diskusi, harus segera diputuskan. Nah, di sini kami bentuk crisis response team, kemudian bagaimana kita memastikan proteksi terhadap karyawan dan juga terhadap customer kita di tempat layanan-layanan masih dibuka. Kebetulan di industri kami juga tetap harus membuka layanan-layanan gitu ya, di di produksi obat, kemudian di retail gitu, apotek gitu. Bagaimana karyawan yang bekerja, kemudian juga customer yang ada di akses ke produk kita itu tetap merasa aman. Kemudian bagaimana kita mengedukasi karyawan kita, ini loh cara-cara baru, harus jaga kesehatan, kemudian ada jaga jarak, kemudian bahwa customer harus tahu juga ada cara hal-hal baru, termasuk juga mungkin beberapa produk-produk baru yang terkait juga harus kita edukasi gitu. Dan yang terakhir adalah menyusun business continuity management. Inilah skenario-skenario yang mungkin terjadi dan kemudian bagaimana bisnis tim bisa melakukan responnya. Ini beberapa hal yang kita lakukan secara real dalam memberikan respon terhadap situasi yang ada. Contohnya saya berikan adalah bagaimana bisnis continuity ya kita memapping semua kekuatan produk kita, layanan kita saat ini, situasinya seperti ini, kemudian perubahan-perubahan apa yang perlu kita lakukan. Kemudian melakukan perubahan-perubahan penyesuaian jam kerja, dan lain-lain. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana kita melit proses ini gitu. Nah, pengalaman kita melihat bahwa memang dalam situasi disaster, chaos gitu ya, krisis seperti ini, kecepatan untuk pengambilan keputusan sangat dibutuhkan dan kita nggak bisa silo, sehingga biasanya kita bentuk tim. Sementara kita melakukan shifting tanggung jawab ini dalam model command and control gitu ya. Tapi ini isinya adalah para dari lintas fungsi. Nah, kata kuncinya adalah pertama tentu ini harus dukungan dari manajemen puncak gitu. Tone from the top-nya harus dapat dan dukungan dari tim manajemen puncak. Nah, karena ini soal surviving bisnis, soal keselamatan karyawan gitu. Keputusan-keputusan yang diambil harus keputusan yang kadang-kadang memang harus sangat decisif gitu, yang mungkin impact-nya sangat besar ke seluruh line bisnis gitu. Kemudian di leadership team biasanya kami melihat ada dua hal yang kita harus fokus itu, pertama di bisnisnya sendiri, dan kedua adalah di people gitu. Karena ini situasi kita pada keselamatan karyawan. Dan timnya sendiri terdiri dari lintas fungsi yang merepresentasikan aspek-aspek kritikal di dalam bisnis. Kemudian dalam leadership ini kita melihat barangkali di sini lesson learn-nya. Kemudian apa yang berubah sih dari aspek ini, apa yang perlu disesuaikan, bagaimana kita melead through the crisis sehingga model leadership ini bisa efektif dalam krisis ini. Pertama kami melihat bahwa memang speed sangat dibutuhkan gitu. Karena beberapa respon itu harus diambil segera gitu. Nah, kami membentuk respon tim, saya ingat dulu adalah begitu mulai itu di sekitar awal-awal Maret kita udah bentuk respons tim segera gitu ya, antisipasinya sangat cepat karena memang ini model yang memang kita udah berapa kali latih gitu ya, bahwa kalau ada disaster team, ada di suatu situasi krisis kita bentuk crisis team gitu yang merepresentasikan di unit yang terimpact. Kemudian speed dalam keputusan gitu, beberapa hal keputusan harus diambil segera dan harus kadang-kadang harus top down gitu. Karena semua orang menunggu apa yang harus dilakukan. Diskusi-diskusi dapat masukan gitu, tapi kemudian somebody harus take the command gitu untuk mengambil keputusannya. Nah, keputusan kemudian kadang-kadang situasi di mana sangat paradok gitu, semua terlihat benar atau bahkan beberapa hal saling bertentangan gitu, sehingga ini kalau dibiarkan dalam model business as usual ini menjadi diskusi panjang sehingga keputusan tidak diambil. Nah, pada situasi seperti itu kita harus ambil keputusan segera. Nah, situasi-situasi seperti misalnya pada saat kita harus untuk industri farmasi misalnya kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan opportunity dari situasi yang ada gitu. Jadi kita bisa melepas produk kita gitu. Banyak yang pada saat itu akan beli gitu ya. Tetapi kita menyadari bahwa kita ada di posisi kita juga harus serving the nation gitu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan layanan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, itu keputusan itu harus diambil clear from the top gitu.
Waktu kita menetapkan misalnya harga masker 2.000 dan tidak boleh dijual bulk kepada seluruh kepada perusahaan-perusahaan, karena banyak sekali waktu itu mau beli gitu untuk proteksi kepada karyawannya, tetapi kalau kita berikan stok kita habis, masyarakat nggak bisa akses. Nah, keputusan itu harus diambil segera gitu. Termasuk juga misalnya begitu kloroquine dibutuhkan oleh rumah sakit untuk sebagai obat, sebetulnya untuk membantu obat terapi untuk COVID gitu, maka kami harus segera menarik dari seluruh retail yang ada dan mensuplai kepada rumah sakit penanganan COVID gitu, dan itu harus top down, clear, dan tidak diskusi lagi gitu kan. Nah, hal seperti itu. Kemudian collaboration ini sangat penting karena kadang-kadang beberapa hal kita melihat aspek-aspek kritikalnya ada di seluruh scatter, di seluruh unit, sehingga kita perlu dengarkan juga gitu, sehingga tidak blind spot, dan kemudian dan bagaimana kita bisa saling support satu sama lain. Nah, kolaborasi ini baik di internal, di dalam tim fungsi di internal, maupun juga terhadap ekosistem yang terkait dengan kita, misalnya kami dengan BUMN, kemudian dengan partner-partner kita, bahkan kita nggak kebayang mungkin beberapa ada yang modelnya dulu misalnya pesaing, kemudian tapi kita bisa berpartner, harus berpartner. Kemudian trust dan support sangat penting gitu ya. Trust mulai dari level manager sendiri misalnya, bahwa dia trust bagaimana dia memberikan ke karyawannya seluruhnya kesempatan untuk bekerja di rumah gitu ya kan. Tapi pada saat yang sama dia harus yakin bahwa ini produktivitasnya bisa tetap optimal gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mensupport situasi karyawan pada kondisi misalnya kalau yang kita alami adalah satu karyawan yang ada di rumah, misalnya karyawan di rumah menghadapi situasi satu harus tetap produktif, tetap bekerja. Pada saat itu kan juga kebetulan anak-anak sekolah juga libur dan harus sekolah di rumah gitu, sehingga mereka juga, pasti juga karyawan juga harus memainkan dua peran ini bersama sekaligus. Jadi being support, empathy pada situasi seperti itu juga sangat dibutuhkan oleh para leaders bisnis pada kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah be inovatif dan open mind gitu terhadap banyak peluang, kesempatan, dan cara-cara baru. Tadi kalau Coach Reni bilang bahwa kadang-kadang kita melihatnya itu cross industry gitu, membutuhkan inovasi dari cross fungsi gitu. Hal yang berbeda begitu disatukan itu menimbulkan ide-ide baru, ini inovasi baru. Ini ya yang barangkali yang bagian dari yang penting untuk kita pertimbangkan. Nah, situasi yang leading the crisis ini salah satu yang menarik juga adalah kadang-kadang situasinya menjadi chaos sehingga keputusan-keputusan tidak cepat diambil. Nah, atau pada situasi yang paradoks sehingga kadang-kadang bingung gitu ya para leadersnya untuk mengambil keputusan. Saya banyak menghadapi situasi di mana para middle manajernya mengatakan apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil dan sebagainya. Karena situasinya begini, A, B, C dan sebagainya. Kita pegang yang mana nih, gitu kan? Kalau misalnya apalagi di industri kita gitu, standar-standar regulasinya sangat clear dan jelas gitu. Maka saya mengatakan, dan ini adalah guidance kita, bahwa pada akhirnya kita pada situasi yang kompleks, pada situasi yang penuh paradoks, semua terlihat benar, kita harus kembali kepada values-nya dan purpose-nya. Kenapa kita ada di sini gitu? So, kita sebagai BUMN, kita serving the nation, di samping tugas kita mencari profit gitu. Tujuan besar ini akan menggait keputusan-keputusan mana yang harus kita ambil gitu. Dan misalnya paradok antara profit atau social contribution atau short term profit atau sustain, tadi yang seperti saya bilang bahwa kita bisa ambil kesempatan dapat profit pada saat situasi seperti ini dengan cepat, tapi kita juga tidak cukup seperti kita harus mikirin kita harus sustain gitu, kita harus juga contribute sebagai bagian dari nation. Dan yang terpenting juga data dan analitik akan sangat membantu kita supaya tidak ada diskusi ini hanya opini gitu, kemudian masing-masing merasa bahwa pendapatnya benar, ya kita kembalikan data apa yang Anda miliki. Bagaimana situasi sebenarnya, dari situ mari kita diskusi, kemudian keputusan itu diambil berdasarkan itu gitu. Values, purpose, dan kemudian data driven decision itu sangat membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan pada situasi-situasi yang kritis seperti ini.
Saya merasa ini sangat guide membantu, dan beberapa hal diskusi kami di board level misalnya, pada akhirnya kita kembali kita merenung gitu ya, ini kita kembalikan ke tujuan besar kita apa sih gitu. Kemudian values yang kita believe apa, itu yang kita ambil sebagai keputusan, dan data-data yang kita miliki apa. Dan ini beberapa hal yang terkait setelah tadi bagaimana lead through the crisis, kemudian kan bagaimana menavigasi ke depan supaya kita tidak hanya survive, kemudian juga menjadi lebih baik ke depan gitu. Artinya mendapat opportunity yang lebih baik gitu. Tentu mode pertama adalah survival. Setelah survival kita sustain, kemudian dapat opportunity baru untuk menggantikan yang sudah hilang, atau kita mendapatkan memang benefit dari situasi yang memang kebetulan akan menjadi strength-nya kita gitu. Nah, di people practice sendiri ada beberapa hal yang kita harus adjust secara cepat. Ini yang kami lakukan. Yang pertama adalah tentu di workforce optimization. Artinya kita realign kembali workforce planning kita, bahwa realistis bahwa kita harus melihat bahwa productivity harus dilihat kembali, sehingga kami melakukan penyesuaian workforce planning yang tadinya kita rencanakan tumbuh sekitar 10%, kita tetapkan zero growth policies dulu, artinya bukan tidak merekrut, kita rekrut hanya replace dari yang memang keluar masuk gitu. Kemudian kami juga melihat kemungkinan untuk rasionalisasi retail yang di bawah standar produktivitas. Keputusan-keputusan itu harus kita ambil, sehingga ini akan membuat kita bisa survive dan tumbuh lebih sehat lagi. Kemudian beberapa key capabilities dari situasi ini juga menyadarkan kita tentang bahwa kita harus benar-benar fokus pada key capabilities-nya kita gitu. Beberapa hal yang kita merasa bahwa ternyata tidak terlalu kuat, misalnya pada situasi seperti ini research development ternyata sangat core gitu juga, karena kita harus menemukan model obat-obat yang baru gitu. Kemudian training new habits, dan kemudian juga agile ways of working, bagaimana cara bekerja di dalam model fleksi gitu ya, across team, digitalisasi, kemudian workforce safety dan workplace safety. Dan di sisi bisnis juga kita melakukan beberapa adjustment, seperti misalnya portofolionya juga ada yang berubah, kemudian di supply chain kita juga prosesnya kita buat lebih lebih intens, dan kemudian harus lebih precise, karena antara supply dan demand kadang-kadang situasi ini benar-benar kita diuji banyak yang tidak rasional, sehingga kita harus benar-benar punya sistem yang bagus untuk itu. Kemudian di touch point di customer juga udah pasti berubah gitu ya, karena kita melakukan pasti ada penurunan di dalam kontak fisik gitu ya, sehingga kita mungkin akan melihat opportunity baru di online channel kita gitu. Nah, ini beberapa hal yang praktis yang akan dihadapi oleh para leaders. Kita lihat tadi bagaimana kita memapping situasinya, kemudian mengambil respon yang tepat pada situasinya, kemudian bagaimana kita mengambil posisi yang tepat untuk melead, behaviors apa yang mungkin harus berubah gitu ya. Kemudian bagaimana kita menavigasi ke next normalnya, praktis-praktis apa yang harus kita lakukan, penyesuaian-penyesuaian. Nah, barangkali ini sharing saya untuk memberikan kesempatan kita bisa berdiskusi lebih banyak, Coach Daniel. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Dharma sekaligus Coach Dharma, malam ini jadi Coach Dharma. Terima kasih untuk pencerahannya. Saya penasaran, ada beberapa pertanyaan, tapi saya ingin intervensi bertanya. Jarang kita memiliki tamu yang duduk di direksi BUMN. Jadi saya membayangkan ruang direksi dalam kondisi 3 bulan terakhir ini pasti tidak normal. Mungkin frekuensi, speed yang tadi disampaikan, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaan saya adalah, yang dilihat berbeda sebagai leader, aksi, perbuatan, tindakan apa yang terlihat berbeda dari kondisi-kondisi normal di dalam ruang rapat direksi? Ada contoh nggak, Pak? Iya. Dua hal yang paling berasa berbeda, yang paling berasa menonjol itu adalah satu, level pengambilan keputusan kita memang butuh decision yang cepat, artinya more decisif, Pak. Jadi kadang-kadang kita memang harus memutuskan A, B, C gitu, meskipun dengan informasi yang mungkin terbatas. Tadi saya bilang kadang-kadang memang
situasinya kan saling konflik satu sama lain, apalagi di BUMN konteksnya banyak banget gitu. Ya. You have to be decisive, kalau nggak ada keputusan di bawah bingung semua gitu. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, lebih kita decisif di satu sisi, tapi kita harus yang ini terkait dengan care and support to employee gitu ya. Jadi benar-benar karena kita ngebayangin being empathy, saya sebagai leader gitu mendengarkan juga di bawah karyawannya ada yang teriak-teriak, Pak kami takut nih karena antrean di apotek banyak banget, takutnya bukan cuma nggak bisa melayani, takut nanti kita terinfeksi. How to be a care enough dan being empathy at the same time gitu, itu yang hal-hal berapa yang menarik. Jadi dari ngambil keputusan yang cepat, dari nyambung ke pertanyaan saya kedua, dan sekarang di layar juga muncul pertanyaan dari Desi Kristianti Handayani. Tadi saya mau bertanya kalau ada perubahan di leadership, mengambil keputusan mungkin nggak terlalu well informed, tapi harus tegas, supaya di bawah nggak bingung. Sementara di bawah, pegawai tidak menghargai itu, take it for granted malah, atau bahkan behavior-nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam keadaan krisis. Ya, behavior-nya itu bagaimana caranya behavior itu bisa ekspektasi dan ekspektasi terhadap seluruh karyawan itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga behavior-nya itu bisa mengikuti kondisi krisis ini gitu. Iya Pak. Pertama tadi tone for the top, command of control pada situasi krisis itu penting kan gitu. Maka kalau kita bilang A ini harus diikuti, maka kita seluruh bisnis leader turun tuh sampai ke bawah. Kemudian yang kedua tentu itu nggak cukup, belum tentu itu menyentuh semua level. Maka yang kedua adalah communication. Maka kita harus menggerakkan semua channel komunikasi yang ada, semua orang bisa mendengar gitu ya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang memang harus dilatih gitu untuk cara-cara yang baru gitu. Dilatih dan termasuk sistem ceknya. Misalnya yang paling sederhana aja, protokolnya terimplementasi enggak gitu kan. Kan harus dicoba gitu, dilatih dan sistemnya dibuat, artinya dikasih tanda dan kemudian memang dicek, ada checklistnya dan ada timnya yang ngecek gitu, di samping dikomunikasikan. Nah ini beberapa hal yang dilakukan. Jadi model change management itu jadi tone from the top-nya harus ada, kemudian komunikatif gitu, kemudian sistemnya harus dibangun, kemudian ditrain benar-benar supaya mau berubah. Nah itu kita gunakan. Oke. Mungkin ada yang bisa dicontohkan untuk pertanyaan ini, Pak. Kan bisnis sedang mulai berusaha kembali ke kondisi normal. Di level retail, Kimia Farma punya banyak toko retail. Pertanyaannya dari Takasya Angela adalah bagaimana meyakinkan customer bahwa kami atau kita sebagai pemilik usaha memberlakukan protokol yang bagus. Aman kok berkunjung ke saya. Apakah ada yang dilakukan Kimia Farma karena memang ini kondisi di mana hampir semua bisnis sedang menghadapi isu ini, trust. Iya, ini pertanyaan bagus gitu ya. Ini muncul di diskusi-diskusi awal di kami juga bahwa tadi setelah kita merespon secara tepat tadi berkomunikasi, kemudian salah satu yang kita pikirkan di samping karyawan adalah bagaimana customer mereka trust nggak dengan berkunjung kepada kita ya gitu. Nah, ya ada beberapa hal yang harus eksplisit dilihat oleh customer sehingga ini bisa terkomunikasi gitu ya. Pertama, memang semua yang kami lakukan adalah kami kan bangun media Corona Education Center gitu, Corona Center gitu di setiap apotek, beberapa apotek itu untuk communicate sebagai bagian kita. Kemudian beberapa hal kita memang agak eksplisit gitu, seperti misalnya kami pada apotek misalnya di jam 2 sampai jam 4 itu pasti tutup pada masa corona gitu, karena itu ada proses desinfektan dan itu ditulis di depan gede-gede, mohon maaf jam sekian kami melakukan desinfektisasi untuk kenyamanan Anda berbelanja di sini, dan itu harus dikomunikasikan sebanyak mungkin kepada, karena mereka jadi setidaknya ini satu usaha. Nah kalau yang ini aja dilakukan, at least yang lain juga dilakukan, di samping tanda-tanda seperti ada antrian gitu, ada beberapa perubahan yang kasat mata dilihat gitu. Oke. Jadi mungkin yang saya bisa ambil, over communicate hal-hal yang kita lakukan baik, jangan disimpan sendiri, tidak waktunya untuk simpan itu jadi rahasia, tapi untuk disampaikan semaksimal mungkin ya lewat semua channel.
Kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Pengennya lebih banyak sih. Tapi pertanyaannya makanya saya balik ke slide ini. Pertanyaannya cukup cheeky gitu loh. Di slide 1, saat ini Indonesia ada di kuadran berapa, Pak? Ini bahaya juga nih, death zone, new normal, atau gimana nih kira-kira? Dan boleh pakai disclaimer, ini pandangan pribadi atau? Mungkin ini diskusi kami di kelompok BUMN gitu ya. Kami memetakan apa karena from to. Kita melihat saat ini kita sedang ada di tengah-tengah antara dead zone dan new normal, tapi sedang shifting ke new normal gitu. Jadi kita sangat aware, jangan sampai kurva itu ada ke bawah, tapi kita sedang berusaha men-shifting ke new normal. Jadi ya di antara merah dan kuning begitu, sehingga kita memang diberi tugas dan kita memang untuk mengedukasi masyarakat melalui gerakan COVID Safe BUMN itu salah satunya adalah bagaimana shifting the behavior supaya nggak di merah tapi ke atas gitu. Jadi di tengah-tengah Pak paling aman jawabannya. Oke, aman jawabannya juga. Saya akan tutup dengan pertanyaan dari saya juga. Karena tadi ada Coach Reni bicara dari sudut pandang coach, banyak yang hadir sebagai pengusaha, bisnis kecil, menengah, tapi dari skala besar BUMN. Pak Dharma lama di HR, Human Capital, saya mau bertanya tentang coaching. How do you see coaching? Posisinya di mana? Kapan digunakan? Oke, saya kasih contoh yang paling nyata dulu untuk gampang dibayangkan. Pada situasi COVID ini kami memunculkan satu gerakan support kepada karyawan gitu ya. Saya lupa nama presiden. Jadi kami hadir untuk Anda gitu ya. Itu pendekatannya adalah coaching and juga counseling gitu. Tujuannya adalah mensupport satu karyawan merasa manajemen dan teman-temannya ada untuk mensupport mereka yang ada di depan gitu. Kemudian juga mensupport bagaimana mereka bisa efektif di dalam bekerja gitu. Nah, secara umum kapan kita gunakan hampir semua terutama kami gunakan di banyak level gitu ya. Pertama di performance gitu ya untuk beberapa bagaimana menggerakkan performance, kemudian di talent development, nah, terutama key talent, bagaimana mereka bisa menemukan jalan suksesnya lebih cepat gitu. Seperti itu beberapa hal yang terima kasih. So, waktunya tidak memungkinkan kita melanjutkan pertanyaan. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Maaf kalau tidak tercover semua. Pak Dharma, banyak sekali kita pelajari, insight-nya banyak dalam kondisi yang saat ini lagi sibuk sekali khususnya, mungkin kurang tidur, rapatnya bertubi-tubi karena kita sangat mengandalkan kesehatan kita semua kepada Kimia Farma. Terima kasih sudah jadi leader yang sangat baik supaya kita merasa tenang. Terima kasih untuk waktunya untuk share dengan kita insight-nya, dan kita juga pelajari banyak supaya kita fokus pada speed, collaboration, trust, sama inclusion dalam kondisi yang sangat sulit saat ini, dan leadership yang harus cepat mengambil keputusan. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya Pak Dharma. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Jangan kapok, Pak. Salam sehat. Oke.